Yuli, apa kabar? Wah, ceria sekali hari ini. Terus saya ingat waktu Mbak Yuli dulu operasi kanker usus, kemudian diikuti suami juga operasi kanker usus. Wah Mbak, saya sempat khawatir, tapi sekarang sudah sehat. Gimana Mbak Yuli kalau cerita mengenai proses pengobatan waktu itu, biar bisa berguna bagi orang lain? Kabar baik Bu, sehat, alhamdulillah, sudah bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Yang jelas setelah operasi saya udah makin sehat, dimana waktu masih gejala awalnya dulu saya begitu panik, saya punya perasaan ketakutan, maksudnya ini kok ada BAB saya yang berdarah, kenapa gitu. Nah setelah saya timbang-timbang, saya langsung mengambil contohnya sedikit, saya ambil, kemudian saya bawa ke lab. Dari lab di situ seminggu kemudian hasilnya adalah bahwa BAB saya itu sebenarnya tidak ada masalah disentri atau amuba, tetapi memang perlu ditindaklanjuti karena ada darahnya yang menempel di tinja. Kemudian saya bawa untuk konsultasi lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih besar untuk mengetahui bahwa itu tuh apakah begitu. Jadi ketemu dengan dokter bedah, kemudian oleh dokter bedah ditindaklanjuti untuk pemeriksaan yang menurut saya luar biasa panjangnya, dimana dari bulan April sampai bulan Juli barulah akan ketahuan bahwa itu adalah tumor yang ada di dalam usus yang dinamakan dengan CA kolon. Kemudian dilanjut ke dokter spesialis bedah digestif untuk diadakan CT scan. Dari situ akan terlihat bahwa ternyata tumornya sudah kurang lebih 5 cm di dalam usus yang menurut pemeriksaan ada di sigmoid. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah saya menjadi seorang pasien yang terkena CA kolon. Kemudian dari situ saya melanjutkan untuk operasi yang dilakukan di bulan Juli, dipotong ususnya sepanjang 30 cm. Dari bulan Juli saya perlu memulihkan tenaga untuk treatment berikutnya, yaitu kemoterapi yang dilakukan sebanyak 6 kali. Setelah kemoterapi ternyata hasilnya untuk nilai CA-nya sangat rendah, jadi tidak dilanjut dengan penyinaran atau radioterapi. Dari situ saya sudah merasa cukup sehat karena sudah diambil untuk CA-nya. Tetapi alangkah terkejutnya saya, setahun kemudian suami saya yang sedang sakit stroke ternyata punya gejala hampir sama dengan saya, yang mana begitu susah kalau suami saya untuk dibawa ke dokter. Dia sangat takut untuk pergi ke dokter karena dia takut juga untuk operasi. Dengan berbagai pertimbangan, kemudian bujukan, dan saya sudah cukup untuk bisa rayu-rayu, akhirnya dia mau diperiksakan ke dokter. Nah, dari situlah pemeriksaan hampir sama dengan saya melalui colon in-lab, melalui kolonoskopi, akan ketahuan ternyata suami saya juga mengidap CA. Di kesimpulannya adalah CA recti, yang mana CA recti itu ada di posisi 5 cm di atas pembuangan. Nah, itu melalui pemeriksaan CT scan sudah ketahuan kalau sudah sangat menempel di ususnya, itu sudah pada stadium yang 4. Jadi mau tidak mau harus segera dioperasi. Dengan cara operasi itu adalah memotong ususnya untuk dibuatkan lubang pembuangan di perutnya. Dan setelah itu harus mengadakan treatment kemoterapi sebanyak 8 kali. 8 kali selesai di tahun 2018, kemudian lanjut untuk radioterapi di Sarjito.
Nah di saat waktu pas radioterapi ternyata stroke-nya kambuh, jadi dia tidak sadarkan diri, jadi harus opnam selama kurang lebih 1 minggu di rumah sakit untuk menyembuhkan stroke-nya. Setelah stroke-nya sembuh, baru kita memulihkan tenaganya untuk lanjut kepada radioterapi. Selesai radioterapi di bulan apa ya namanya, saya lupa, kayaknya kalau nggak keliru Oktober itu pemeriksaan yang terakhir ternyata dia sudah tidak mengalami apa yang namanya sakit di perutnya atau BAB-nya. Nah jadi ya setelah semuanya treatment dilakukan tahun 2019 awal, kemudian terjadi serangan stroke yang ketiga. Jadi kemudian beliau opnam sampai tidak sadarkan diri sampai dia meninggal tahun 2019 di bulan Januari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang bisa melihat testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuli, pengalaman yang luar biasa. Tangguh, dulu jadi relawan, terus jadi pasien, sekarang jadi relawan lagi. Terima kasih Mbak Yuli, pasti berguna bagi orang lain. Saudara sekalian, demikian tadi testimoni dari seorang pasien kanker usus, Mbak Yuli. Tangguh, tegar, dan sekarang dia jadi relawan lagi. Semoga ada manfaatnya.